Amin. Allahumma ighfir lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasatik wa afiatak wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allif Sayyid bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharain amin. Wasiatun, yaitu satu wasiat, satu pesan. Wasiatun, yaitu satu pesan, satu wasiat dari qalah, berkata Sayyid bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Sayyid bin Ismail An-Nabhani. Apa wasiatnya? Apa pesannya? Wa iyyaka, dan takutlah wa iyyaka, dan takutlah sampian. Wa iyyaka, dan takutlah kamu. Wa mu'adata ahli la ilallah, takut bermusuhi ahli la ilallah. Wa iyyaka, dan takutlah sampian. Wa mu'adata ahli la ilallah, itu takut memusuhi orang yang ahli la ilaha illallah. Ahli dzikir, maksudnya ahli dzikir la ilaha illallah. Jangan pernah kalian tuh sampai menyakiti atau memusuhin orang-orang ahli dzikir. Dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa inna laha, maka sungguhnya la ilaha illallah, minallah, dari Allah, al-wilayatu, yaitu kewalian, al-ammata, secara umum. Jadi di saat orang berpikir la ilaha illallah, dia sudah menduduki kursi kewalian secara umum. Fa inna laha, maka sesungguhnya la ilaha illallah, minallah, yaitu bersumber dari Allah. Fa inna laha, maka sesungguhnya la ilaha illallah, minallah, dari Allah, al-wilayatul amma, al-wilayata al-ammata, yaitu kewalian secara umum. Jadi salah satu orang wali umum, kan ada wali itu khusus, ada wali itu umum, ada wali itu khusus. Ya khusus itu bagaimana? Sudah disestempel langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini orang wali. Ada secara umum, pertama, selama orang tersebut orang mukmin, yaitu orang mukmin itu dah wali. Ada lagi juga orang wali secara umum, dia mendikir la ilaha illallah, itu wali juga, wali secara umum. Jadi kalau seumpama orang sudah berpikir la ilaha illallah, itu ada hubungan. Itu saat itu juga, walaupun dia wali secara umum, yaitu merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus takut kepada orang yang ahli dzikir la ilaha illallah, karena dia walaupun awalnya umum, bisa-bisa dia jadi bisa akhirnya dia jadi wali khusus karena dia merupakan mengisi formulir kewalian. Buktinya dia membaca la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia udah menyatukan, dia berikrar, berusaha dia menyatukan bahwa tiada yang berhak disembah di alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala. Dia sudah belajar menyatukan diri kepada Allah dan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi salah satu wali umum yaitu orang yang membaca la ilaha illallah. Fahum adapun ahli la ilallah, orang yang ahli la ilallah, membaca la ilallah, auliyaullah, yaitu merupakan kekasih Allah. Jadi salah satu kekasih Allah itu orang yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan ada makhluk namanya arash, itu goncang. Di saat ada orang dzikir la ilaha illallah, itu arash itu goncang. Tiang-tiang arash itu goncang. Tidak berhenti kecuali orang yang membaca la ilaha illallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah berfirman,
Wahai tiang-tiang aras, kenapa kamu goncang? Kenapa kamu goncang terus kamu? Aku ditolak bambu. Iya ya Allah, karena di bawah ada hambamu yang baca la ilaha illallah. Berhenti kamu tiang, kata Allah. Tidak ya Allah, saya tidak akan pernah berhenti kecuali engkau mengabulkan permintaan hamba ya Allah. Terus apa permintaan kamu? Ampuni mereka yang baca la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi salah satu kewalian ataupun secara umum ataupun dia mereka yang biasa baca la ilaha illallah, salah satu dia mengisi formulir kewalian. Mengisi dengan baca sholawat la ilaha illallah, kan namanya mengisi formulir itu. Formulir kewalian. Makanya kalau ingin jadi orang wali, pertama kudu jadi orang Islam. Orang Islam melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, juga kudu punya ilmu. Karena tidak ada wali itu bodoh. Semua walinya Allah itu orang-orang yang pintar, orang yang alim. Setelah itu amalkan ilmunya. Memperbanyak pendekatan diri kepada Allah, mengisi lembaran-lembaran yaitu formulir kewalian dengan la ilaha illallah, dengan sholat sunnah, dengan Al-Quran, dengan mengajar, dengan yaitu mengaji, dengan baca sholawat dan lain sebagainya. Itu formulir kewalian. Adapun yang stempel yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya semakin dia banyak ibadah, semakin dia diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu walinya Allah secara umum yaitu orang yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahum adapun orang ahli la ilaha illallah, auliyaullahi yaitu kekasih-kasih Allah. Walaupun dia melakukan dosa, setelah itu la ilaha illallah, atau dia berhenti dari dosa, awalnya dia habis-habisan dosa dari A sampai Z, cuma tidak kafir aja dia, walaupun dia melakukan dosa, tapi setelah itu dia bertobat kepada Allah, atau setelah baca la ilaha illallah dia berdosa lagi, setelah itu dia baca la ilaha illallah lagi. Bagaimanapun la ilaha illallah yaitu menghancurkan dosa, juga bagaimanapun di saat dia baca la ilaha illallah tersebut merupakan formulir kewalian secara umum. Jadi kembali pembahasan, katanya perkataan Sayyid bin Al-Nabhani, hati-hati jangan sampai memusuhin. Jangan kalau wali yang khusus, wali umum aja. Kayak apa wali umum? Orang yang baca la ilaha illallah. Win akhtau, walaupun melakukan dosa mereka ahli Allah, wajabu dan datang mereka biqurabil ardi dengan seposang bumi, dengan sebanyak bumi dosanya, maksudnya saking banyaknya dosanya saya sebumi. Khataya itu dosa-dosa, tapi la yusyrikuna billahi syai'a, la yusyrikuna yang tidak menyekutukan mereka billahi dengan Allah, syai'an dengan sesuatu. Wa in akhtau, walaupun melakukan dosa mereka yang ahli Allah, waja'u lalu dia datang kepada Allah, maksudnya waja'u dan datang mereka biqurabil ardi dengan banyaknya bumi, sebanyaknya bumi, memenuhi bumi apanya? Khotoya, yaitu dosa-dosanya. Saking banyaknya dosanya, sebumi dosanya yang melakukan dosa. Tapi la yusyrikuna billahi syai'a, tapi tidak menyekutukan mereka billahi dengan Allah, syai'an dengan sesuatu. Laqiyahu, maka akan bertemu kepada mereka. Laqiyahumullahu mithliha maghfiratan. Laqiyahum, maka niscaya bertemu kepada mereka, menemui kepada mereka Allah, yaitu Allah, mithliha dengan perumpamaan
kurabil ardi, mithliha, dengan sebanyaknya bumi, juga maghfiratan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dosanya sebumi orang tersebut, tapi dia baca la ilaha illallah setelah itu, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa menghapus dosa yang satu bumi. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangankan dosanya masih bisa dihitung, saking banyaknya dosa sampai sebumi dosa. Tapi bagaimanapun, selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik, lafaz la ilaha illallah mampu menghancurkan dosanya yang sebumi. Man sabatat, barang siapa yang menetapkan wilayah itu, ya kewalian orang. Man sabatat, dan barang siapa sabatat yang menetapkan ya orang tersebut, faqad harumat muharibatuhu, faqad harumat, maka telah haram muharibatuhu, yaitu memerangi orang tersebut. Orang kalau udah biasa menetapkan, walaupun dia ahli maksiat, tapi dia menetapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tercegah juga untuk memerangi orang tersebut. Artinya insya Allah selamat dari bala, dari musibah-musibah, bencana-bencana, sebab barokahnya la ilaha illallah. Ada seorang melakukan dosa satu hari, umpama, setelah itu pulang, dan setelah selesai melakukan dosa dia membaca la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka lafaz la ilaha illallah bisa menghancurkan yang kalian yang melakukan dosa satu hari. Waman haraballah, barang siapa yang merangin orang kepada Allah, faqad dzakarallah jazaohu, maka telah menyebut Gusti Allah jazaohu, yaitu pembalasan orang di dunia wal akhirah, fa'udnya dalam dunia, wal akhirah dan akhirat. Waman haraballah, barang siapa yang memerangi Allah, faqad dzakarallah, maka menyebutkan Allah, yaitu Allah, jazaohu, pembalasan Allah kepada orang di dunia, di atas dunia, wal akhirat dan di akhirat. Dan siapa yang memerangi Allah, yang memusuhi Allah, kan orang apabila memusuhi kepada orang yang ahli dari Allah, sama dengan dia memerangi Allah, sama dengan dia memusuhi Allah. Dan barang siapa yang memusuhi Allah, maka oleh Allah akan dibalas di dunia dan di akhirat. Cepat itu. Salah satu adab ataupun siksaan yang diberikan kepada orang yang memusuhi, orang yang biasa bercanda dengan Allah, di dunia dia kena adab oleh Allah, kena siksa oleh Allah, di akhirat juga kena siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lam yatliqallahu ala adawatihi lillah fala tattakhidha aduwa. Kullu man, tiap-tiap orang, lam yutlik kaulau, yang tidak memperlihatkan kepada sampian, lam yutlik kaulau, wa kullu man, tiap-tiap orang, lam yutlik kaulau, yang tak memperlihatkan kepada sampian, itu Allah, ala adawatihi, atas permusuhan orang tersebut, lillahi, karena lillahi, kepada Allah, fala tattakhidhu aduwa, fala tattakhidhu, maka jangan menjadikan sampian kepada orang aduan sebagai musuh. Fala tattakhidhu, maka jangan menjadikan sampean kepada orang aduan, jangan jadikan musuh. Maksudnya begini, kalau orang walaupun dia ahli maksiat, andai kata ada orang ahli maksiat, tapi dia tidak bermusuh kepada Allah, artinya tetap Islam, maka jangan dianggap musuh oleh sampean, jangan. Selama orang itu masih Islam, walaupun dia ahli maksiat, jangan jadikan dia musuh, karena bagaimanapun itu terikat. Innamal mu'minuna ikhwatun fasluhu baina akhwaikum, masih diikat itu juga dinamakan saudara kita. Wa kunu ahwalika, paling sedikitnya tingkahnya sampean, paling sedikitnya tingkahnya sampean
Idza jahal tahu, apabila bodoh tidak tahu sampai kepada orang tersebut, antuh milah, yaitu membiarkan sampai amrohu, meninggalkan perkaranya orang tersebut. Wa qulu ahwalika, paling sedikitnya tingkahnya sampean. Idza jahil tahu, apabila bodoh sampean kepada orang, antuh milah, yaitu membiarkan sampean, meninggalkan sampean, amrohu, perkaranya orang. Faidah tahaqqaqat, apabila jadi kalau tidak nyata udah biarin aja. Umpama ada seorang melakukan maksiat tapi tidak nyata dia kafir, tidak nyata dia menduakan Allah, udah yang dengan musuh biarin aja. Kalau bisa nasihatin, kalau tidak ya udah doakan saja, semoga diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah tahaqqaqtah, apabila menyatakan sampean, faidah tahaqqaqtah, apabila menyatakan sampean, annahu sungguhnya orang adullah, yaitu musuhnya Allah, walaisa, dan tidak, walaisa illal musyriku, dan tidak ada orang tersebut melainkan dia musyrik. Tabarra, maka lepaslah sampean minhu, dari musuh. Kama fa'ala Ibrahim, tabarra, maka lepaslah sampean minhu, dari musuh atau syirik. Tabarra, maka lepaslah sampean minhu, dari musuh. Kama, sebagaimana fa'ala Ibrahim, sebagaimana yang dikerjakan, dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi haqqi abi, dalam haknya abahnya Nabi Ibrahim. Abahnya siapa? Azar, yaitu Azar. Jadi kalau tidak nyata, ya udah, jangan sampai itu melakukan, jangan dianggap musuh. Kalau nyata bahwa dia bersekutu, menyekutukan Allah, bahwa dia menyekutukan Allah, umpama dia nyata bahwa dia kafir, ya udah tinggalkan saja, sebagaimana yang dikerjakan, sebagaimana yang terjadi Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Di saat Azar itu ayah Nabi Ibrahim, itu kafir, udah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Apakah disakit-sakitin? Tidak. Qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala, azza agung Allah wa jalla, dan maha agung Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a minhu. Falamma tabayyana, di saat jelas, lahu, kepada Nabi Ibrahim, annahu, sesungguhnya Azar. Azar itu nama abahnya Nabi Ibrahim. Falamma tabayyana, di saat jelas, lahu, kepada Nabi Ibrahim, annahu, sesungguhnya Azar, aduwwu lillahi, yaitu musuhnya Allah, tabarra'ah, maka lepas Nabi Ibrahim, enggak mengusik-usik Nabi Ibrahim, enggak mencaci Nabi Ibrahim, tabarra'ah, maka melepas Nabi Ibrahim minhu, dari Azar. Bukan disakit-sakitin, tidak, cuma diajak oleh Nabi Ibrahim, diajak yaitu masuk Islam, cuman bapaknya tidak mau. Hada mizanuka, adapun hal ini, mizanuka itu timbangan sampian. Jadi di saat sampian ada warga sampian kafir, enggak seiman dengan sampian, udah biarin saja. Walaupun dia nyata kafir, lebih-lebih tidak nyata bahwa dia kafir. Intinya hati-hati kepada makhluk Allah. Yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. La tajidu qauman, tidak menemukan sampean, qauman, pada satu kaum, yu'minuna billah, yang beriman kaum, billahi, kepada Allah, wal yawmil akhir, dan hari yang terakhir, yawadduna, yang bermusuh kaum, yawadduna, yang bermusuh kaum, man, kepada orang, haddallah, yang memusuh
man kepada orang hadda yang bermusuh ya orang Allah kepada Allah wa rasulahu dan utusan Allah. Law kanu aba'um, walaupun mereka tersebut aba'ahum itu bapak-bapak sambian, bapak mbah itu aba. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka tersebut aba'ahum, yaitu orang tua kalian, orang tua bapak kalian, mbah kalian, itu aba itu. Allah kama fa'ala Ibrahim al-Khalil, sebagaimana ini dikerjakan, dilakukan oleh Nabi Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil itu gelarnya, al-Khalil kekasih. Dan gelarnya Nabi Ibrahim itu Khalilullah, artinya kekasih Allah. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW gelarnya Habibullah. Au abna'ahum, atau menemukan kalian semua kepada musuh-musuh Allah abna'ahum, anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau keluarga atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Atau yang menemukan bahwa tidak seiman. Atau abna'ahum, anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Biarin saja. Wa mata la ta'lam dzalik fa tu'adi ibadallah bil imkan. Wa mata lam ta'lam, apabila tidak tahu sampean dalika kepada hal itu fala wa ta'ala ta'lam, apabila tidak tahu sampean dalikan, tidak tahu hal itu, entah itu kafir atau tidak jelas maksudnya, fala tu'adi, maka jangan bermusuh sampean. Yang memusuhin sampean ibadallah, kepada hamba-hamba Allah, illa bil imkan, dengan bisa. Jangan dia kata ada orang, ada tangga sampean, ada saudara sampean, tidak jelas ini Islam apa enggak, ini satu akidah apa enggak, ya udah jangan bermusuh sampean. Fala tu'ad, jangankan tidak jelas, andai kata pun jelas, jangan musuh. Wala bima dhahara 'ala lisan, wala juga tidak jelas bima, dengan perkara dhahara yang jelas 'ala lisan, atas lisan juga tidak jelas perkataannya. Jadi tidak berikrar, dia tidak ngomong bahwa dirinya umpama kafir, tidak pernah ngomong tentang keagamaannya, udah jangan. Berarti kan tidak jelas. Kalau masih tidak jelas tetangga sampean, keagamaannya, atau saudara sampean, kerabat sampean, teman sampean, ya udah jangan dimusuhin. Walladzi yanbaghi laka, walladzi perkara yang pantas laka bagi sampean, antaprafi lahu, yaitu benci kelakuannya tersebut, la ainahu, bukan orangnya, bukan bentuk orang tersebut. Andai kata sampai punya saudara kelakuannya depan sampean maksiat, ya udah kelakuannya saja yang benci, bukan sama orangnya. Karena kelakuannya kalau kita tidak benci, maka kita termasuk orang yang setuju, ya, apabila seperti itu bentuknya, maka nanti di akhirat kita terlibat juga. Ada seorang mencuri depan kita, melakukan maksiat depan kita, ya udah kita benci kelakuannya aja, bukan sama orangnya. La'adu lillah innama tarru ainahu, al-adu musuh lillahi, itu milik Allah. Innama, sungguhnya, takrahu ainahu, benci sampai ainahu, ke bendanya orang tersebut, maksudnya ke orangnya. Jangan. Jadi kalau dia melakukan dosa, itu urusan dia, berarti bermusuh dengan Allah. Andai kata agamanya masih remang-remang, berarti itu urusan dia sama Allah. Jangan sampai itu sampai benci kepada orangnya.
Fafarriq baina man taqru ainahu wa wa'adullah wa baina man taqru fi'lahu wa wal mu'minu. Farik, maka bedakanlah oleh sampean baina man di antara seorang taqru ainahu yang benci orang ainahu kepada orang ainahu itu kahena bentuknya orang tersebut, bahwa adapun orang adullah yaitu musuhnya Allah. Wa bainaman, dan juga bedakan di antara orang takrohu yang benci sampean fi'lahu kerjanya, bahwa adapun orang al-mu'min itu orang mukmin. Jadi harus kita bisa membedakan bahwa kita yang benci dengan tingkah lakunya, bukan sama orangnya. Jadi harus kita bisa membedakan. Adapun dengan orangnya itu urusan Allah. Kalau tingkah lakunya tetap berhubungan dengan kita. Makanya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah. Auman, atau orang tajam yang bodoh sampai yang tidak mengetahui sampai khatimah, tahu terakhirnya orang, akhirnya orang, mimman dari orang laisa bi muslimin, laisa bi muslimin yang bukan orang muslim, fil waktu sekarang, fil waktu sekarang, wah dan takutlah sampeyan qaulahu ta'ala, yaitu takut ke firman Allah Subhanahu wa taala fil hadis sahih, dalam hadis sahih, fil hadis fi sahih, dalam hadis qudsi, fi sahih dalam hadis qudsi, anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi, man ada waliyan, barang siapa yang bermusuh kepadaku, waliyan satu ke waliku, faqad adantuhu, maka telah memberi tahu aku kepada orang bil harbi, dengan berperang. Faqad adantuhu, maka memberitahu aku kepada orang tersebut bil harbi, dengan perang. Man ada waliyan, barang siapa yang bermusuh li kepadaku, waliyan yaitu kepada kekasihku, kepada waliku, faqad adantuhu, maka telah memberitahu aku kepada orang tersebut bil harbi, dengan perang. Artinya Al-Bukhari, jadi orang yang memusuhi para kekasih Allah, para walinya Allah, itu akan diperangi oleh Allah dunia dan di akhirat. Dunia diberi bala oleh Allah, dunia dikasih bencana oleh Allah, dan di akhirat dikasih siksa juga oleh Allah. Jadi orang-orang yang memusuhi para kekasihnya Allah, yaitu diberikan bencana, diberi siksaan, diberi balasan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat. Fa'innahu, maka sungguhnya idza jahila amrahu, apabila tidak tahu, apabila bodoh orang amro kepada perkaranya orang, wa'adahu, dan memusuhi orang kepada orang lain, kama wafa, maka tak bisa menyempurnakan, wafa, maka tidak akan pernah bisa menyempurnakan orang haqqal haqqi, haknya Allah, haqqal haqqi, haknya Allah fi khalqi, dalam makhluknya, kama wafa haqqal haqqi, maka tidak bisa menyempurnakan ya seorang haqqal haqqi, haknya Allah fi khalqihi, dalam makhluknya Allah. Wa innahu, maka sesungguhnya idza jahila amrahu la yadri, yaitu tidak tahu orang ilmallah, ilmunya Allah, pengetahuan Allah fi, dalam orang tersebut. Ilmallah fa innahu, maka sesungguhnya idza jahila amrahu la yadri ila akhiri, la yadri, maka tidak tahu, la yadri, tidak tahu orang ilmallah, tidak tahu ilmunya Allah, pengetahuan Allah dia tidak tahu film seorang tersebut. Wa ma bayyana Allah lahu hatta yatabarra minhu wa yattakhidhu aduwa. Wa ma, perkara bayyanahu, yang menjelaskan kepada perkara Allah, yaitu Allah, lahu kepada orang, hatta yatabarra, sampai melepaskan Allah minhu dari orang, wa yattakhidhu, dan menjadikan orang tersebut kepada orang lain
wa yattakhidahu dan menjadikan Allah kepada orang aduan yaitu musuh. Wa inda'u lima apabila diketahui halu dhahiru yaitu tingkahnya orang yang dhahir. Wa in kana aduwan lillah walaupun dia musuhnya Allah fi nafsil amri dalam perkara, dalam adatnya perkara, wa anta la ta'lam sedangkan sampai tidak tahu. Fawalihi maka cintalah sampean di iqamati hakillah itu menegakkan haknya Allah. Wala tu'adihi dan jangan kalian la tu'adihi dan jangan memusuhi, wala tu'adihi jangan memusuhi kalian kepada orang tersebut. Fawalihi maka cintalah sampean, cintalah sampean, senanglah sampean liqamati hakillah yaitu menegakkan haknya Allah, wala tu'adihi dan jangan kalian memusuhi orang tersebut. Fa'inal islam ilahiyah maka sungguhnya fa'inal isma maka sungguhnya nama al-ilahiyah, fa'inal islam ilahiyah maka sungguhnya nama ketuhanan ad-dhahira yang dhahir yukhasimuka yaitu memusuhi kepada ismal ilahi dhahira kepada sampai indallah di sisi Allah. Fala taj'alillah la taj'al maka jangan menjadikan sampai ilahi kepada Allah alaika membahayai kepada sampean hujatan satu alasan faqahlaka maka bisa celaka sampean. Fa innalillah maka sesungguhnya yaitu bagi Allah al hujjatal balighah yaitu hujjah alasan yang sangat. Fa'amil maka mengerjakanlah sampean ibadallah wahai hambanya Allah. Fa'amil maka mengerjakanlah sampean, memperlakukanlah sampean ibadallahi kepada hambanya Allah bisyafaqati dengan kasih sayang, dengan belas, warahmati dan belas, bisyafaqati dengan kasihan, warahmati dan belas, kama sebagaimana annallahu yarzuquhum ala kama sebagaimana annallahu sungguhnya Gusti Allah yarzuquhum yaitu memberi rezeki Allah hum kepada mereka ala kufrihim atas kekafiran mereka wa syirkihim dan kemusyrikan mereka ma'ilmihi beserta tahunya Allah bim kepada mereka wa ma razaqahum dan tidak memberi rezeki Allah hum kepada mereka illa li'ilmihi melainkan dikarenakan tahunya Allah. Wa ma razaqahum dan tidak memberi rezeki hum kepada mereka wa ma razaqahum dan tidak memberi rezeki Allah hum kepada mereka illa li'ilmihi melainkan dikarenakan tahunya Allah. Ba'analladzi hum fihi ba'analladzi dengan sungguhnya perkara hum adapun mereka fihi dalam alladzi fi dalam perkara mahum tidak ada mereka fihi dalam ma bihim dengan mereka. Wa ma razaqahum dan tidak memberi rezeki Allah hum kepada mereka illa li'ilmi melainkan dikarenakan tahunya Allah. Bi'annalladzi kalau dengan sungguhnya perkara hum adapun mereka fi dalam alladzi dalam perkara mahum tidak ada bagi mereka fi dalam perkara bihim dengan mereka. Bal akan tetapi hum adapun mereka fi dalam perkara bi dengan Allah. Lima karena perkara qad karena yang telah menyebutkan kita lima karena perkara qad karena yang telah menyebutkan kita bilisanil umumi dengan lisan secara umum annallahu sungguhnya Gusti Allah khaliqu kulli syai'in yaitu zat yang menciptakan sesuatu. Wa kufrum adapun kafirnya mereka wa syirkuhum dan musyriknya mereka makhlukun fihi makhlukun yaitu diciptakan fihi dalam mereka. Wa bilisanil khusus dengan lisan yang secara khusus madara hukmun tidak jelas yaitu hukum
fi maujudin dalam perkara yang ada, illa kecuali bima dengan perkara, wada huwa adapun perkara yang ada maujud, ma dhahara tidak jelas, wa bilisain khusus dan lisan secara khusus, ma dhahara tidak jelas, hukmun yaitu satu hukum, fi maujudin dalam perkara yang ada, illa bima huwa melainkan bima dengan perkara, wa adapun perkara yang ada maujud alai atas hukum, fi hail adami di dalam tingkahnya tiada, fi thubutihi dalam tetapnya perkara, ala tiada adapun perkara, allamahullahu minhu, allamahu yang telah memberitahu kepada perkara Allah, yaitu Allah, minhu dari alladhi walillahil hujjatul balighah, maka bagi Allah yaitu hujjatul balighah, yaitu alasan yang sangat, ala kulli hadin atas tiap-tiap sesuatu, ala kulli hadin atas setiap, ala kulli hadin atas setiap suatu, mama apabila waqa'a terjadi nizaun yaitu persengketaan, wa mahajatun dan mahajah dan persengketaan, wasallimil amrah maka pasrahkanlah perkara tersebut ilahi kepada Allah, ala kulli hadin atas tiap-tiap seseorang, ala kulli hadin atas tiap-tiap seseorang, mahma waqa'a nizaun mahajatun, mahma apabila waqa'a terjadi nizaun yaitu persengketaan, perselisihan, bersengketa, nizaun yaitu persengketaan, mahajatun yaitu persengketaan, fasallimil amrah maka pasrahkanlah perkara tersebut, fasallim maka pasrahkanlah, fasallim maka pasrahkanlah, memasrahkanlah sampian al-amra itu pasrahkanlah perkara ilahi kepada Allah, udah pasrahkan kepada Allah perkara tersebut. Artinya janganlah mudah kita memuji orang tersebut, takut dia orang alif min ahli la ilaha illallah. Jadi orang yang biasa baca la ilaha illallah, kalau seperti itu dia merupakan walinya Allah, walaupun wali secara khusus umum. Andai kata dia pun berulang-ulang kali bermaksiat, tapi dia gemar baca la ilaha illallah, bagaimanapun dia wali secara umum Allah. Jadi yang andai kata kita punya teman, kita punya kerabat, kita punya saudara melakukan maksiat, yang kita benci itu bab dohirnya saja, bab kelakuannya saja, bukan masalah orangnya, bukan masalah orangnya. Udah pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang maha ngurus semua urusan makhluknya. Manusia nggak berhak ngurus, melainkan memperbaiki sesuai syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Manusia yaitu bukan penentuan dalam segala urusannya, tapi Allah lah semua yang menentukan urusan makhluknya. Manusia tidak bisa memponis seseorang ke neraka ataupun memponis ke surga, tidak, semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Makanya semoga kita ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah matinya husnul khatimah, dan hati kita bersih bersama baginda Nabi, barakahnya baginda Nabi melalui para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.